kepada pengurus Risah ya yang sudah mengadakan kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan beberapa waktu ke depan bisa menjadi ladang pahala juga buat kita, bisa menjadi ilmu pengetahuan yang baru juga buat kita. Dan saya berharap juga bahwa apa yang kita pelajari hari ini di sini tidak hanya untuk kita yang ada di sini ya, adik-adik semuanya, tapi juga bisa kita sampaikan juga kepada teman-teman yang lain di luar sana, karena mungkin ada banyak sekali orang yang membutuhkan informasi ini gitu ya. Dan kita semua pagi hari ini diberikan kesempatan untuk bisa belajar sama-sama ya. Oke. Eh, tak kenal maka tak sayang, jadi saya izin kenalan dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rajif Nurilham, tadi sudah diperkenalkan juga oleh Jom dan Bintang. Boleh dipanggil Kak Rajif, Mas Rajif, Pak Rajif juga boleh gitu ya, karena ada beberapa adik-adik di sini yang juga ternyata seumuran dengan keponakan-keponakan saya. Jadi senyamannya saya selalu sampaikan ketika ada dalam suatu event, ada dalam suatu acara atau kegiatan konseling gitu ya. Saya berharap adik-adik di sini bisa menjadikan ruangan ini, ruang diskusi ini menjadi ruang yang aman dan nyaman buat adik-adik semua ya. Eh, kita nggak akan menjalankan tugas akademik di sini, jadi tidak ada tekanan apapun, santai aja. Mudah-mudahan kita bisa belajar bareng-bareng ya. Oke. Mungkin kita tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Tadi disampaikan temanya From Heart to Heart ya. Ini dalam banget temanya gitu ya. Dan saya pikir ini juga sangat relevan dengan hubungan antara anak dan orang tua gitu ya. Dinamikanya luar biasa sekali. Dan saya yakin adik-adik di sini ini kan remaja-remaja ya. Fase-fase remaja itu adalah fase-fase yang kayak sedang bergejolak sekali gitu ya. Ada banyak perubahan yang kemudian dapat sekali memunculkan konflik dengan orang tua. Dan saya sampaikan ke adik-adik bahwa hal itu adalah hal yang universal. Artinya semua anak-anak di belahan dunia manapun itu pasti akan menghadapi konflik dengan orang tua maupun dengan orang-orang yang lain. Tapi kan karena orang tua, biasa kita tinggal sama orang tua ya, kemudian kita hubungannya dekat sama orang tua, jadi memang biasanya konflik itu kadang tidak terelakkan. Dan sebenarnya ini bukan tentang konfliknya, tapi bagaimana kita bisa menyikapi konfliknya, kan gitu ya. Jadi pagi ini kita bakalan diskusi, bakalan ngebahas sama-sama gimana sih kita memahami dinamika hubungan anak dan orang tua melalui interaksi yang empatik gitu ya. Kenapa sih kok interaksinya harus empatik? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau coba menyampaikan pendapatnya mungkin? Apa? Boleh banget nih. Siapa? Ini nggak ada benar, nggak ada salah ya. Setiap jawaban yang terlintas dalam kepala kita itu selalu ada maknanya. Ya. Jadi kenapa sih kok kita membangunnya dengan interaksi yang empatik? Memangnya ada apa dengan interaksi yang empatik itu? Ada yang mau coba menyampaikan pendapatnya? Boleh, boleh. Silakan, Kak. Perkenalkan dulu namanya siapa, kemudian sampaikan pendapatnya apa. Baik, terima kasih. Nama saya Aziz. Tadi terkait pertanyaan, menurut saya sebagai ungkapan interaktif dan kasih sayang kali ya. Oke, sebagai ungkapan yang interaktif Dan dan penuh kasih sayang gitu ya. Oke, terima kasih Mas Aziz ya. Oke, terima kasih Mas Aziz. Ya, saya setuju sekali gitu ya, karena dengan hubungan yang empatik itu kita bisa menjaga jalinan kasih di antara kita dan orang tua kita. Ya, jujur aja kadang mungkin kita ngerasa orang tua kita nyebelin, tapi kita harus fair enough ya bahwa orang tua kita juga kadang ngerasa kita nyebelin gitu ya. Nah, hanya dengan perasaan-perasaan yang empati kita bisa menyadari bahwa ini saya lagi sebel banget nih sama orang tua saya. Tapi saya yakin sih orang tua saya juga lagi sebel sama saya. Jadi ada kesetaraan di situ, kesetaraan dalam berpikir gitu ya. Oke, langsung aja kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau mengajak adik-adik semuanya untuk kita sama-sama
berefleksi, merenungkan dulu apa sih yang terbersit dalam pikiran kita ketika kita membahas hubungan anak dan orang tua. Mungkin boleh dipikirkan satu kata aja, satu kata yang pertama kali terbersit ketika kita membahas hubungan antara anak dan orang tua. Kebayang nggak kata apa yang terlintas? Ada nggak kata-kata yang udah terlintas? Atau justru ada yang kesulitan untuk menemukan kata yang bisa mewakilkan apa sih pendapat kita tentang hubungan anak dan orang tua? Ada yang mau sharing? Apa yang terbersit? Kalau kita lagi bahas hubungan anak dan orang tua nih, mungkin saya mulai dari saya dulu ya. Kalau menurut saya yang paling terbersit, yang pertama kali terbersit dalam kepala saya adalah kompleks, gitu ya. Kompleks yang pertama kali terbersit dalam hubungan saya. Kompleks itu tidak selalu bermakna buruk ya teman-teman, tapi kompleks itu bermakna bahwa untuk kita menjalani hubungan itu pastinya perlu effort gitu ya, perlu usaha. Usaha seperti apa? Macam-macam, bisa macam-macam. Tapi pertama kali yang terbersit ketika ngebahas tentang hubungan anak dan orang tua itu kompleks kalau bagi saya. Tapi bagi adik-adik yang lain, bagi teman-teman yang lain, ada nggak kata yang mungkin bisa mewakilkan perasaan adik-adik, teman-teman semua yang ada di sini ketika ngebahas hubungan anak dan orang tua? Ada yang mau coba? Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Arda. Mungkin satu kata buat menggambarkan hubungan antara anak dan orang tua yaitu bakti. Bakti ya, bakti. Mas Ardan ya? Ya. Oke, terima kasih Mas Ardan. Ya, jadi menurut Mas Ardan, ketika mendengar hubungan anak dan orang tua itu berarti yang terlintas adalah bakti. Ya, ini luar biasa sekali karena tentunya hubungan yang harmonis di antara anak dan orang tua itu tidak terlepas dari bagaimana kita mungkin menghargai figur orang tua kita dan mengungkapkan rasa bakti kita kepada orang tua kita. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi adalah ungkapan rasa bakti itu bisa berbeda antara satu anak dengan anak lainnya, gitu ya. Jadi mungkin tidak ada standar yang saklek dalam artian, oh kalau saya mau mengungkapkan rasa bakti, misalnya udah kerja gitu ya, oh saya harus kasih orang tua saya uang 5 juta per bulan, misalnya kayak gitu ya. Tapi mungkin kita berpikir bahwa itu adalah rasa bakti, tapi ada anak-anak yang lain yang mungkin mengekspresikan rasa baktinya dengan cara yang berbeda. Semuanya sah-sah aja gitu ya. Thank you Mas Ardan ya. Oke. Mudah-mudahan yang lain juga bisa ya menemukan kata ataupun kalimat juga yang merepresentasikan hubungan antara anak dan orang tua, antara adik-adik semuanya dengan orang tua adik-adik semuanya. Ya. Nah, ini overview, kita akan diskusi apa sih Kak Rajif, Mas Rajif hari ini gitu ya. Yang pertama yang akan kita diskusikan sebenarnya adalah ragam hubungan anak dan orang tua. Ketika kita ngebahas tentang hubungan anak dan orang tua, macam-macamnya itu apa sih? Apa sih yang beda antara satu dengan lainnya gitu ya. Kemudian kita juga akan bahas sekilas tentang tantangan dalam hubungan anak dan orang tua. Ini nggak cuma hubungan anak dan orang tua, tapi sebenarnya semua hubungan itu ada tantangannya loh ketika kita jalani. Dan it's good to know, ya, baik untuk kita mengetahui apa sih tantangan yang kita hadapi atau mungkin kita hadapi. Jadi kadangkala kita perlu memprediksi hal-hal apa yang potensial menjadi konflik misalnya. Nah itu kan menjadi tantangan buat kita. Ya, kemudian kalau ada tantangan maka kita berusaha untuk mencari cara bagaimana untuk mengatasi tantangan itu. Jadi kita bakalan diskusi juga tentang solusi dalam menghadapi konflik di antara anak dan orang tua. Gitu ya. Nah, tapi solusi yang mungkin nanti bisa dipilih ini akan sangat berbeda antara satu anak dan anak lainnya karena dinamika hubungannya kan juga akan beda-beda ya. Gitu. Yang terakhir kita akan mendiskusikan juga sekilas tentang metode self healing dalam kaitannya dengan luka emosional yang disebabkan karena konflik hubungan anak dan orang tua. Ya, nggak sedikit ada
kasus-kasus di mana sebenarnya anak-anak itu juga menyimpan luka emosional yang disebabkan oleh konflik dalam hubungan anak dan orang tua. Jadi kita nggak bisa mengabaikan gitu ya. Kita perlu tahu gimana sih caranya. Mungkin sebelum kita mencari bantuan dari tenaga profesional, kita coba mengupayakan dari diri kita sendiri. Makanya kita akan belajar gimana sih self healing itu, dan self healing seperti apa yang bisa kita coba lakukan. Oke? Oke. Nah, sebelum kita melangkah jauh, ini saya mau ngajak adik-adik, teman-teman semuanya untuk kita cari tahu gimana sih gambaran hubungan kita dengan orang tua. Ya, jadi nanti di sini akan ada 12 pernyataan ya yang bisa yang perlu adik-adik dan teman-teman semuanya respons ya. Jadi untuk setiap pernyataan itu direspon dengan angka skala 1 sampai 5. Nah, skala 1 sampai 5 ini ada maknanya nih, teman-teman. Jadi kan bisa dipilih 1, 2, 3, 4 atau 5 gitu ya. Jadi pilihannya 1 sampai 5. Nanti di setiap halaman itu akan ada keterangannya. 1 tuh menggambarkan apa, 5 tuh menggambarkan apa. Ya, nah itu yang perlu diperhatikan. Saya minta teman-teman untuk merespon dengan sungguh-sungguh karena ini nggak ada jawaban benar salah sebenarnya. Jadi saya mengharapkan teman-teman untuk bisa merespon yang mana yang paling merepresentasikan, yang paling menggambarkan diri teman-teman, adik-adik semuanya saat ini. Ya, nanti di akhir pengerjaan kita akan jumlahkan angka-angkanya dan nanti kita akan lihat apa sih makna dari angka yang adik-adik semuanya dapatkan ya. Oke, kita mulai dari halaman 1 nih. Boleh dicatat di notes HP atau kalau lagi pegang kertas boleh juga ditulis di kertas ya. Gitu. Kita mulai ya. Ini kelihatan nggak ya tulisannya nggak ya? Ini saya agak bingung nih. Ini gimana zoomnya nih Kak? Maaf ya. Kelihatan kayak ya? Kelihatan ya? Oke. Nomor satunya sudah direspon? Jadi nomor satunya berbunyi, saya merasa rileks ketika berbicara dengan orang tua mengenai apa yang terjadi di sepanjang hari yang saya lewati. By the way, ini 1 itu sangat tidak setuju, ya. Angka 1 itu sangat tidak setuju, 5 itu sangat setuju. Jadi makin gede angkanya makin setuju gitu ya. Maaf. Oke. Nomor 2 sudah direspon juga. Silakan. Nanti akan ada 12 ya yang perlu direspon. Sudah, kita bisa ke nomor 3. Oke. Dicatat ya teman-teman untuk ini saya coba bacakan ya. Oke. Nah, kita ke nomor yang ketiga ya. Boleh direspon 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Angka 2, 3, 4 boleh dipilih ya. Jadi makin makin gede angkanya makin setuju. Oke. Nomor 3 sudah direspon. Kita ke nomor 4 ya.
Sudah bisa berlanjut? Apa masih mungkin masih ya? Oke. Oke, kita beralih ke halaman berikutnya ya, adik-adik. Oke, ini instruksinya masih sama. Untuk 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju ya. Nah, ini boleh direspon langsung 5 dan 6 ya teman-teman, adik-adik semuanya. Boleh kita ke 7 dan 8 ya? Oke, ke 7 dan 8. Silakan untuk direspon. 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Sudah? 7 dan 8 sudah direspon? Sudah ya? Oke, kita ke halaman terakhir, di halaman ketiga. Ini ada 4 soal terakhir, tapi ini instruksinya dibalik ya. 1 sangat setuju, 5 sangat tidak setuju. Jadi makin gede angkanya makin gak setuju. Silakan direspon, ini untuk nomor 9 dan nomor 10 dulu. Kalau sudah kita akan beralih ke 11 dan 12 ya. Instruksinya yang ini dibalik, instruksi responsnya. 1 sangat setuju, 5 sangat tidak setuju. Jadi makin gede angkanya makin gak setuju. Kita bisa ke 11 dan 12. Oke. Oke, sudah direspon 11 dan 12? Sudah ya? Oke, sudah dapat 12, ada 12 angka berarti ya. Teman-teman boleh dijumlahkan angkanya, silakan. Dijumlahkan semuanya. Saya akan kasih waktu 1 menit untuk menjumlahkan ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan total skor di antara 12 sampai 60 skornya.
Oke, sudah dapat skornya? Teman-teman, adik-adik udah dapat skornya? Sudah ya? Oke. Nah, jadi apa yang tadi adik-adik dan teman-teman semuanya kerjakan, 12 pernyataan itu menggambarkan bagaimana sih komunikasi antara kita dan orang tua. Ya, jadi ini komunikasi anak dan orang tua. Semakin tinggi skor yang adik-adik dapatkan, maka itu menggambarkan komunikasi yang semakin baik. Gitu ya. Nah, di sini ada kategori skornya. Kalau adik-adik mendapatkan skor di bawah 16, ini menjadi catatan dan ini mungkin PR yang cukup besar untuk bagaimana kita mengatasi permasalahan komunikasi antara kita dan orang tua. Gitu ya, kalau skornya di bawah 16. Kalau skornya di antara 16 sampai 31, ini masuk ke kategori sedang. Gitu ya. Nah, kalau skornya di atas 32, berarti ini kemampuan komunikasi kita dan orang tua cenderung baik dan terbuka. Sebenarnya, jadi kita tidak merasa takut untuk mengutarakan apa yang kita rasakan dan pikirkan kepada orang tua. Kita bisa berbicara dengan santai, kita bisa berbicara dengan terbuka ke orang tua gitu ya. Nah, tapi teman-teman, sekalipun mungkin ada adik-adik atau teman-teman di sini yang mendapatkan skornya mungkin di bawah 16 atau di antara 16 sampai 31 gitu ya. Ini bukan berarti kemudian ya saya jelek banget dong komunikasinya sama orang tua. Enggak ya. Proses komunikasi yang kita jalin itu sifatnya dinamis adik-adik semuanya. Artinya apa? Artinya pola komunikasi itu sangat mungkin untuk disesuaikan lagi di kemudian hari. Ini hanya menjadi screening buat kita. Ibaratnya ini untuk kita tahu gimana sih gambaran komunikasi kita dengan orang tua. Nah, ketika mengetahui ini, oh ternyata ada hal-hal yang memang perlu saya sesuaikan lagi. Gak apa-apa, sepanjang hidup kita akan selalu melakukan penyesuaian itu, apalagi terkait dengan hubungan interpersonal, hubungan antar manusia, lebih spesifik lagi hubungan anak dan orang tua. Jadi penyesuaian itu terjadi sepanjang hayat. Ya, adik-adik teman-teman semuanya. Oke, itu menjadi bahan refleksi kita. Kita lanjut ke materi kita ya. Kita yang pertama akan bahas tentang ragam hubungan anak dan orang tua. Nah, kita perlu sadari nih adik-adik semuanya bahwa hubungan anak dan orang tua itu bisa sangat beragam. Saya nggak tahu kalau di masa adik-adik sekarang, tapi zaman dulu kalau misalnya nggak dulu banget sih sebenarnya, saya nggak setua itu juga. Cuman ketika saya masih seumuran adik-adik gitu sering banget denger anak tetangga tuh nggak kayak kamu gitu ya. Saya nggak tahu itu masih ada sampai sekarang apa enggak gitu ya. Itu anak tetangga lebih ini, anak tetangga begini. Kayaknya anak tetangga nggak ada deh yang secerewet kamu. Kayaknya anak tetangga nggak ada deh yang ngelawan kayak kamu gitu ya. Nah, ini adalah kebiasaan kita yang mungkin perlu kita perhatikan ya, bahwa kita tuh suka banget untuk membanding-bandingkan kualitas kehidupan satu orang dengan orang lainnya. Seolah-olah indikator kualitas kehidupan kita itu ditetapkan oleh orang lain. Padahal sebenarnya kualitas hidup kita tuh kita yang menentukan sendiri gitu ya, termasuk dinamika hubungan yang kita bangun dengan siapapun. Specifically ini dengan orang tua gitu ya. Nah, hubungan anak dan orang tua itu bisa sangat beragam, tergantung apa sih? Sebenarnya ada faktor-faktor sebenarnya yang perlu kita perhatikan juga, yang mempengaruhi dinamika hubungannya tadi yang berbeda-beda. Ya, seperti apa? Latar belakang keluarga, gitu ya. Kita yang berasal dari keluarga yang cemara banget, gitu ya. Keluarga cemara tuh keluarga yang harmonis banget gitu ya, harmonis banget, itu mungkin dinamikanya akan sangat berbeda dengan misalnya anak-anak yang dirawat oleh single parent misalnya. Nah ini latar belakang keluarga, kita nggak mungkin menyamakan ini. Artinya ada penyesuaian yang harus kita lakukan juga, yang perlu kita lakukan gitu ya. Nah kemudian apalagi nilai dan keyakinan yang dianut dalam keluarga. Nah setiap keluarga itu ada nilai.
Ya, nilai ini penting karena nilai ini adalah prinsip sifatnya. Ya, nilai-nilai ini adalah pilar dalam sebuah keluarga. Ya, kita perlu pahami keluarga kita nih nilai dan keyakinannya apa sih? Gitu ya. Keyakinan ini tidak hanya menyangkut tentang agama ya teman-teman, tapi apa sih yang diyakini orang tua kita, anggota keluarga kita yang lain gitu ya. Perbedaan keyakinan ini sangat mungkin mempengaruhi dinamika antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Oke. Kemudian ada karakteristik personal dari setiap anggota keluarga. Ya, salah satunya apa sih karakteristik personal ini? Contohnya kepribadian. Ya, gak ada orang yang terlahir tuh plek-ketiplek sama gitu ya. Meskipun katanya ada 7 kembaran kita di dunia, katanya kayak gitu. Ya, tapi tidak ada sebenarnya orang yang terlahir plek-ketiplek sama. Bahkan kembar identik itu dinamika kepribadiannya, perkembangan kepribadiannya bisa sangat berbeda. Meskipun ada hal-hal yang sama gitu ya. Nah, ini bisa menjadi penentu juga perbedaan dinamika komunikasi mungkin ya yang terjadi antara kita dan orang tua. Kemudian apalagi lingkungan tempat tinggal ya. Misalnya itu sangat menentukan di mana kita tinggal karena tadi kalau kita sempat ngebahas bahwa keluarga itu punya nilai dan prinsip yang berbeda-beda, nilai dan keyakinan yang berbeda-beda, bahwa tempat kita tinggal, lingkungan tempat kita tinggal, itu kan ada norma-norma yang berlaku dan diyakini juga ya, dalam komunitas itu. Sehingga sedikit banyaknya ini bisa mempengaruhi bagaimana peran dalam keluarga itu dijalankan, gitu ya. Nah itu yang perlu kita pahami. Kemudian ada juga kondisi sosial ekonomi, gitu ya. Ini akan mempengaruhi juga. Kenapa? Karena misalnya keluarga-keluarga yang berasal dari sosial ekonomi menengah ke bawah misalnya. Dalam berbagai penelitian menyebutkan bahwa keluarga dari kelas sosial ekonomi menengah ke bawah itu lebih rentan stres. Kalau lebih rentan stres, kita bicara tentang fungsi kita sebagai seorang manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin akan berpengaruh juga, ya. Jadi dalam pemahaman kita terhadap hal ini, kita belajar juga untuk memahami bagaimana sih orang-orang itu merespon stres mereka, sehingga dan dari kondisi stres itu bagaimana orang-orang ini merespon interaksi dengan orang lain di dalam lingkungannya. Dalam hal ini adalah interaksi anak dan orang tua, gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak banget bentuk atau ragam hubungan anak dan orang tua ya adik-adik semuanya. Tapi kita coba bahas dari perspektif gaya kelekatan. Ini kalau misalnya bahasa kerennya adalah attachment. Biasanya kalau di media-media sosial biasanya bilang, oh itu kamu punya attachment issue misalnya kayak gitu ya. Kadang tuh nggak dipergunakan sebagaimana mestinya juga nih konsep-konsep ini gitu ya. Jadi kita perlu sadari apa sih yang dimaksud attachment gitu ya. Attachment itu bahasa Indonesianya kelekatan adik-adik. Kelekatan itu maksudnya gimana? Kelekatan itu dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami lagi adalah kedekatan emosional kita. Ya, kalau kita duduk bersampingan, itu kan kita bisa merasakan kedekatan fisik ya. Tapi yang dekat itu tidak hanya fisik, tapi ada juga yang dinamakan kedekatan emosional. Ya, dalam hal ini kita sebut sebagai attachment gitu. Nah, ada apa aja sih? Jadi secara garis besar sebenarnya ada 4 di sini ya, adik-adik teman-teman semuanya. Ada secure attachment. Ya, secure attachment itu yang gimana? Secure attachment itu adalah kelekatan yang aman, gitu ya. Hubungan emosional yang aman. Maksudnya hubungan emosional yang aman ini seperti apa sih? Contohnya hubungan emosional yang aman itu adalah hubungan yang seimbang gitu ya, yang tidak dikuasai rasa takut. Karena kadang ketika kita bahas hubungan anak dan orang tua, itu ada relasi kuasa di sana. Ya, ada relasi kuasa yang membuat anak tuh kadang merasa begitu takut untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Kalau dalam secure attachment atau kelekatan yang aman, ini tidak ada rasa takut. Tapi tidak ada rasa takut itu tidak diartikan
Tidak diartikan sebagai suatu sikap yang tidak sopan ya teman-teman. Tetap ada rasa hormat, tapi kita tidak sungkan, kita tidak takut untuk mengutarakan apa sih yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan, gitu ya. Nah, kemudian ada insecure attachment, gitu ya. Insecure ini ada yang anxious, ada yang avoidant. Maksudnya gimana? Ya, ada kelekatan-kelekatan yang diwarnai nuansa kecemasan. Kalau insecure anxious itu hubungan emosionalnya dikuasai rasa cemas. Cemas ditinggalkan, misalnya. Cemas kalau diabaikan, cemas kalau nggak dapat perhatian, gitu ya. Orang tuanya sibuk nih, lagi sibuk kerja. Kita pikirannya udah kemana-mana, ini orang tua saya kayaknya nggak sayang sama saya deh. Ini orang tua saya gimana ya kalau misalnya nanti nggak ada orang tua saya, gimana ya kalau begini, gimana ya kalau begitu, gitu ya. Jadi ada banyak what if-nya. Bagaimana jika ini terjadi? Gimana kalau ini terjadi? Jadi relasi antara anak dan orang tua itu dikuasai oleh rasa cemas. Itu yang disebut dengan insecure anxious attachment. Nah, kebalikannya ada insecure avoidant. Jadi dia ngerasa nggak aman dan dia menghindar. Gimana tuh? Jadi, aduh, saya ngerasa nggak suka deh ada dalam relasi ini. Udah saya jauh-jauh aja deh. Saya nggak mau deket. Karena kedekatan emosional itu hanya akan buat sakit hati. Saya mau jauh-jauh aja gitu ya. Ini kalau misalnya saya bergantung sama orang tua saya, ini saya pasti bakalan begini, pasti bakalan begitu. Ya udah saya jauh aja, saya nggak mau deket-deket gitu ya. Menghindari hubungan yang dekat. Itu adalah contoh dari insecure avoidant atau kita kelekatan yang gak aman menghindar namanya. Ya, tapi ada juga yang dalam tanda kutip ini agak kacau ritmenya ya. Itu namanya disorganized attachment. Jadi kadang kala dia ngerasa takut, kadang kala dia pengen deket tapi dia mau menghindar juga gitu ya. Kadang kala dia menyelesaikan dengan cara seperti ini, kadang-kadang jadi nggak ada pola yang pasti untuk dia menghadapi rasa takutnya dalam hubungan itu, ya. Jadi emang ritmenya bisa jadi sangat tidak teratur, disorganized gitu. Makanya namanya disorganized attachment, gitu ya teman-teman. Nah harapannya apa sih? Harapannya sih kita semua bisa mencapai yang namanya secure attachment. Tapi ya kita harus realistis juga. Kalau misalnya kita starting point-nya itu bukan di secure gitu ya, makin jauh dari secure, ya kita harus realistis juga. Berarti kan ada waktu dan usaha yang masih perlu kita keluarkan untuk bisa menjadi secure. Dan kalau misalnya kita sadar bahwa kayaknya kedekatan emosional saya dan orang tua ini insecure deh, misalnya. Wah, berarti ada hal yang perlu kita kerjain di situ. Kerjain tuh dalam artian apa? Oh, this is a problem, so kita perlu menyelesaikan problem ini. Kan seperti itu. Macam-macam caranya. Kalau kita udah merasa kayak ini di luar kapasitas saya butuh bantuan profesional, sah-sah saja gitu ya. Ketika kita menghubungi psikolog ataupun psikiater misalnya, itu bisa banget untuk dibantu untuk memetakan misalnya bagaimana sih pola komunikasi, pola kelekatan kita dengan orang tua gitu, dan itu bisa menjadi bantuan buat kita. Ya, jadi itu tadi tujuan kita adalah mencapai secure attachment, tapi kita perlu realistis di mana titik kita memulai. Kalau kita mulainya dari insecure, insecure-nya seberapa insecure? Coba kita nilai pakai skala misalnya 1 sampai 10. 1 sangat misalnya sangat tidak insecure, 10 sangat insecure misalnya. Tapi saya ada di 10, tapi saya mau mencapai secure. Ya, kita perlu berusaha agak lebih keras gitu ya. Jadi nggak bisa disamain sama orang-orang yang misalnya insecurity-nya di angka 3 misalnya. Gitu ya. Tapi perlu dipahami adik-adik teman-teman semuanya bahwa sebenarnya tidak ada yang mustahil gitu ya, selagi kita mau mengusahakan itu dan selagi memang resource sumber dayanya itu ada ya. Nah itu tadi gaya kelekatan. Di sini yang penting buat kita pahami adik-adik bahwa hubungan antara anak dan orang tua itu terjalin karena upaya dari kedua belah pihak.
Nah ini disclaimer dulu ya, karena di sini kan lebih banyak anak-anak ya. Alhamdulillah ada orang tua juga yang ikut untuk berdiskusi pada hari ini gitu ya. Nah tapi materi kita ini akan lebih banyak fokus pada bagaimana kita bersikap sebagai anak ya. Adik-adik, mudah-mudahan adik-adik tidak merasa bahwa tapi kan orang tua saya juga perlu mendapatkan, iya memang, cuman kan ini sesinya masih buat kita gitu ya. Jadi apa sih yang ada dalam kendali kita ketika menjalin hubungan dengan orang tua? Kan sikap orang tua, kepribadian orang tua tentu itu di luar kendali kita. Artinya perubahan dari orang tua itu ada dalam kendali orang tua. Nah hari ini kita belajar tentang apa yang bisa kita sesuaikan dalam kendali kita. Gitu ya adik-adik, teman-teman semuanya. Nah di sini hubungan anak dan orang tua itu tidak hanya mengandalkan kemampuan orang tua tadi, tapi juga bagaimana anak bersikap. Makanya hari ini kita belajar untuk gimana kita sebagai anak bisa bersikap gitu ya. Dengan kata lain, hubungan yang baik akan terjalin atas dasar kerjasama yang efektif antara anak dan orang tua. Selain efektif tadi, yang ada rasa empatiknya. Jadi kita tuh ada rasa senasib sepenanggungan gitu ya. Jadi ya kita di sini sama-sama gitu ya, ngejalaninnya sama-sama, baik anak maupun orang tua ngejalaninnya sama-sama gitu ya. Nah tadi kita belajar tentang ragam, macamnya apa. Dan dengan macam-macam pola hubungan yang berbeda tadi, ini tentu akan membawa tantangan sendiri-sendiri, adik-adik, teman-teman semuanya yang ada di sini ya. Nah ini menjadi penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena ketika kita bayangkan ya, kalau misalnya kita lagi jalan kita lagi mendaki sebuah gunung, tapi kita nggak paham tantangan yang mungkin kita hadapi apa sih? Terus proses mendakinya akan seperti apa? Akan lebih mudah atau lebih sulit kalau kita nggak paham? Lebih sulit ya. Ya, jadi kalau misalnya kita mendaki gunung tapi nggak paham tantangannya apa, justru proses mendaki itu jadi lebih sulit, bukan lebih mudah gitu. Sama seperti ketika kita memahami hubungan antara anak dan orang tua, kita perlu memahami tantangan yang mungkin kita hadapi itu apa sih, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita perlu pahami bahwa ada gaya komunikasi yang berbeda antara kita dan orang tua. Kenapa? Jadi kemampuan komunikasi itu kan diasah ya teman-teman. Ya, dan tidak semua orang itu mengasah dengan media yang sama. Gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana mungkin orang tua kita sepanjang kehidupannya ya berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, proses kemampuan komunikasi ini tumbuh dan lain sebagainya. Kita pun itu punya media yang lain untuk mengasah kemampuan komunikasi kita, dan ini juga tidak terlepas dari perkembangan media informasi, teknologi dan berbagai hal lain yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu ya. Jadi kita perlu paham bahwa ada perbedaan gaya komunikasi. Artinya apa? Kita tidak bisa memaksakan bahwa lo harusnya kan orang tua saya paham apa yang saya katakan. Gitu ya. Orang tua juga sama, tidak bisa memaksakan, ya kan saya udah bilang begini, ya harusnya kan bisa paham dong kayak gitu ya. Ada juga yang contoh nyata adalah ada beberapa misalnya orang tua maupun anak yang berkomunikasi dengan gaya-gaya tertentu, misalnya dengan sindiran, gitu ya. Bayangkan kalau ada anak yang komunikasinya dengan menyindir, tapi orang tuanya komunikasinya frontal, ya. Ini kan adalah dua hal yang kontradiktif, ya, dua hal yang berlawanan. Jadi ketika tidak ketemu di tengah, ini sangat mungkin untuk memunculkan konflik sebenarnya. Gitu ya, makanya kita perlu menyadari bahwa gaya komunikasi ini menjadi tantangan dan kita perlu mengobservasi nih, kita melihat sekeliling kita. Ya, bahasa kerennya mastering situasinya, mastering ruangannya. Ini gimana sih orang yang lagi saya ajak bicara ini komunikasinya gimana?
gitu ya. Kita bangun pengertian di situ bahwa ya semua orang tuh mengembangkan gaya komunikasinya dengan cara yang berbeda. Tapi gimana caranya gaya komunikasi yang berbeda ini bisa ketemu di tengah. Bukan berarti orang tuanya harus ngikut komunikasi anaknya, bukan berarti juga anak harus ngikut plek ketiplek orang tuanya. Tapi yang dibangun adalah pemahamannya supaya bisa ketemu di tengah gitu ya. Anak yang tadinya komunikasinya menyindir bisa belajar lebih terbuka, lebih frontal. Orang tua yang biasanya lebih frontal bisa agak kalem dikit misalnya untuk misalnya memberikan apa namanya analogi-analogi tertentu gitu ya supaya tidak terlalu frontal misalnya dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Dah kemudian tantangan yang berikutnya adalah adanya ketimpangan otoritas, kebebasan, dan nilai antar generasi. Maksudnya gimana gitu ya? Ada mungkin orang tua kita yang terbiasa untuk commanding itu memerintah ya teman-teman, gitu ya. Sehingga ini menimbulkan perasaan tidak nyaman untuk anak-anak yang mungkin diperintah gitu. Kok aku diperintah-perintah sih? Nanti kalau misalnya aku mau cuci piring, aku akan cuci piring dan lain sebagainya. Apalagi di usia remaja gitu ya. Di usia remaja itu lagi, saya nggak bisa kayak gini ya. Itu ada munculnya era-era perlawanan gitu ya. Era-era perlawanan. Tapi ini manusiawi. Hanya kita perlu menyadari bahwa seberapa intens sih dinamika perlawanan yang terjadi ketika kita ada di masa remaja gitu ya teman-teman. Nah ini ada ketimpangan otoritas karena ada anak dan orang tua tertentu yang memang benar-benar isinya adalah anak tuh harus patuh banget, orang tua tuh harus memerintah banget gitu ya. Segala sesuatu yang banget itu juga tidak akan pernah baik ya teman-teman sebenarnya. Jadi kita perlu untuk menyesuaikan, menakar-nakar lagi gitu ya. Nah itu akan menjadi tantangan. Kemudian kebebasan. Ada anak-anak tertentu yang diberikan kebebasan mungkin untuk mengekspresikan apa yang ingin mereka ekspresikan. Tapi ada yang enggak. Ya, kita perlu melihat nih dinamika kita sama orang tua kayak gimana. Kita yang yang diberikan kebebasan atau yang tidak sebebas itu untuk mengekspresikan. Terus kalau tidak sebebas itu gimana dong Kak Rajif gitu ya. Nah ini kita perlu cari tahu caranya. Caranya gimana? Dengan kita memahami dulu dinamikanya seperti apa. Ini saya bisa masuk dengan cara seperti apa ke orang tua saya gitu ya. Nah kalau misalnya udah ketemu polanya, nah nanti akan lebih mudah untuk kita masuk dan menyampaikan pendapat kita sebenarnya, gitu ya. Harapannya adalah di sini yang maksudnya dinamika yang terjalin bisa kolaboratif gitu ya. Tapi kalau enggak mungkin kita akan membutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Misalnya psikolog gitu ya. Pihak ketiga untuk membantu kita berkomunikasi dengan orang tua juga, gitu ya. Dan ada perbedaan nilai antar generasi tadi ya. Orang tua kita tumbuh di masa yang berbeda dengan kita. Dan nilai itu selalu ada penyesuaian setiap waktu. Tapi bukan berarti perbedaan nilai itu bermakna negatif ya teman-teman. Nilai yang saya anut itu mungkin nilai yang positif bagi saya, tapi tidak positif bagi semua orang gitu. Nah itu yang perlu dikomunikasikan sebenarnya dalam hubungan anak dan orang tua. Kalau orang tua menganut nilai A dan saya menganut nilai A aksen misalnya, atau saya menganut nilai B gitu ya. Bukan berarti perbedaan nilai ini buruk, tapi perbedaan nilai ini perlu didiskusikan. Kenapa? Karena kan ini akan mempengaruhi cara kita berpikir ya. Nilai itu kan akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasakan sesuatu gitu ya. Nah ini perlu dikomunikasikan supaya jelas. Kenapa sih kok dia merasakan, misalnya kok anak saya merasakan seperti ini gitu. Kok orang tua saya merasakan seperti ini? Oh, wajar merasakan seperti itu karena nilai yang dianut adalah nilai A misalnya. Misalnya nilai apa ya yang gampang ya? Nilai keterbukaan misalnya. Ya, saya menganut nilai keterbukaan sebagai orang tua misalnya. Tapi anak saya tidak menganut nilai keterbukaan, menganutnya nilai privasi gitu ya. Nah ini kan berbeda
gitu. Tapi bukan berarti anak saya yang menganut nilai privasi salah dan saya yang menganut nilai keterbukaan benar, atau bagi anak saya bukan berarti juga saya tuh salah dan dia benar gitu ya. Di sini tidak ada benar dan salah, tapi kita mencoba untuk sama-sama menghargai apa yang menjadi penting bagi kita dan kita belajar untuk ketemu di tengah. Ya kalau misalnya anak kita mungkin tidak terbiasa untuk terbuka, kita tidak bisa nge-push untuk oh ya dia harus seterbuka saya. Begitu juga dengan anak-anak, kalau anak-anaknya merasa bahwa privacy itu penting, ya jangan mungkin kita jangan membatasi bagaimana orang tua kita terbuka dengan kita dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu kita pahami gitu ya, adik-adik, teman-teman semuanya. Oke, yang berikutnya ada dinamika perkembangan individu dan kesiapan dalam menghadapi perubahan yang terjadi, gitu ya. Adik-adik di sini kan usianya usia-usia remaja, artinya pernah ada di usia anak-anak, ya kan? Kerasa nggak bedanya ketika ketika masih anak-anak berinteraksi sama orang tua dan ketika remaja berinteraksi sama orang tua, bedanya kerasa nggak? Kerasa ya, ada bedanya. Karena situasi itu nggak akan pernah sama gitu ya, situasi itu nggak akan pernah sama, situasi itu akan selalu berubah ya, fluktuatif, kadang kita ada di sini, kadang kita ada di sini, kadang kita ada di sana, di sini ya, nggak selalu sama situasinya. Dan perkembangan itu adalah sebuah keniscayaan, artinya setiap orang tuh berkembang. Kalau setiap orang berkembang, setiap orang berubah ya. Kalau setiap orang berubah, artinya kita perlu mengantisipasi perubahan tersebut ya. Kita perlu siap untuk menghadapi perubahan itu. Dalam konteks kita sebagai anak, gitu ya, kita juga perlu menanamkan bahwa bukan hanya saya yang berkembang, tapi orang tua saya juga berkembang, kan usianya nambah. Ya, apalagi ketika orang tua itu sudah memasuki, ini kalau misalnya adik-adik sudah masuk ke usia-usia dewasa awal gitu ya, yang orang tuanya sudah memasuki usia lansia, itu lebih signifikan lagi perubahannya. Ya, itu lebih signifikan lagi perubahannya. Jadi kita juga perlu mempersiapkan diri bahwa orang tua kita juga berkembang sebagaimana kita. Orang tua kita juga mengalami perubahan sebagaimana kita. Dari situ kita menanamkan pengertian bahwa, oh iya ya, saya tidak berbicara dengan orang yang 100% sama. Gitu ya. Mungkin nilai-nilai yang dianut ketika kita masih anak-anak itu sudah bergeser. Ada perubahan nilai ketika kita memasuki usia remaja. Nah, kita butuh penyesuaian lagi. Ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa penyesuaian itu terjadi sepanjang hayat sebenarnya. Ya, karena ada banyak sekali perubahan yang terjadi dan kita perlu siap. Oke. Nah, berikutnya ini adalah ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap satu sama lain. Orang tuanya berekspektasi ke anak ketinggian, anaknya berekspektasi ke orang tuanya juga ketinggian, gitu ya. Nah, kalau dalam konsep psikologi, teman-teman, kadangkala ekspektasi itu bisa sangat membahayakan buat kita. Ya, ekspektasi itu kan suatu kondisi ideal yang kita harapkan sebenarnya ya untuk terjadi. Ya, kalau dalam konsep psikologi kita bicara tentang kondisi ideal dan kondisi yang real. Kondisi yang real itu kondisi kita sekarang ini loh. Yang lagi kita jalani sekarang ini, realita yang kita jalani. Tapi kan setiap dari kita selalu punya harapan tentang kondisi yang ideal itu seperti apa. Itu yang kita sebut sebagai tadi kondisi ideal. Semakin besar gap atau jarak antara realita yang kita hadapi dan kondisi ideal yang kita harapkan, ini bakalan semakin stressful buat kita. Ya, ini bakalan makin besar resikonya untuk memunculkan tekanan psikologis buat kita. Ya, jadi kita perlu juga loh mengelola bagaimana kita berekspektasi sekalipun ke orang tua. Begitu juga orang tua, sekalipun kepada anak. Kita perlu mengelola ekspektasi itu. Bukan berarti karena ada ikatan darah kemudian kita bisa sebebas-bebasnya berekspektasi.
gitu ya. Ingat bahwa ekspektasi itu bisa sangat membahayakan kita. Sehingga ketika kita berekspektasi, kita juga perlu memahami kondisi real yang kita hadapi. Kenyataan yang lagi kita jalani itu seperti apa sih? Ya, ini tantangan buat kita. Yang terakhir, ini adalah luka emosional, teman-teman. Ya, luka emosional ini adalah tantangan yang kadang nggak bisa terelakkan juga gitu ya. Entah karena alasan apapun, kadangkala orang tua kita itu kan tidak lahir langsung menjadi orang tua ya. Ya kan? Orang tua kita itu juga menjalani kehidupan kayak kita-kita ini loh dulu. Jadi anak-anak, jadi remaja, ya, jadi dewasa menikah, punya anak lah, barulah jadi orang tua. Ya kan? Artinya apa? Artinya orang tua kita tuh juga belajar loh untuk menjadi orang tua. Ada salah-salahnya loh ketika menjadi orang tua di awal-awal kehidupan kita. Ada bingung-bingungnya loh. Mungkin gak berniat buruk gitu ya, tapi ada momen-momen di mana mungkin kesalahan-kesalahan yang timbul akibat ketidaktahuan itu memunculkan luka bagi kita. Misal, ini anak saya kok nangis mulu gitu ya, mulai meninggikan nada. Nada bicaranya mulai meninggi nih orang tua. Tapi sebenarnya gak berniat jahat, gak berniat buruk gitu. Tapi anaknya kemudian merekam itu sebagai sesuatu yang misal traumatik. Nah, ini kan adalah sesuatu yang tidak direncanakan sebenarnya. Tapi tidak bisa diabaikan juga bahwa kondisi seperti ini tuh ada, nyata adanya loh. Gitu ya. Nah, luka emosional ini perlu kita pahami. Ada nggak sih hal yang kita mungkin tidak sukai dari orang tua kita? Ada nggak sih hal yang kita kecewa sama orang tua kita? Ya, hidup sebagai anak kepada orang tua itu saya sepakat tadi ya. Ada yang mengatakan bahwa bakti itu menjadi bukti bahwa rasa cinta anak kepada orang tua. Saya sepakat dengan itu, gitu ya. Tapi perlu menjadi catatan buat kita. Bakti itu tidak selalu bermakna bahwa saya nggak punya luka. Bakti itu tidak selalu bermakna bahwa saya nggak boleh kecewa sama orang tua. Bakti itu tidak selalu bermakna bahwa saya nggak boleh sakit hati sama orang tua. Gitu ya. Begitu juga orang tua mungkin. Cinta itu tidak selalu bermakna saya nggak boleh kecewa sama anak saya. Cinta itu tidak selalu bermakna bahwa saya nggak boleh marah sama anak saya. Ya. Bagi kita marah tuh konotasinya mungkin negatif ya. Tapi ketika kita bisa mengekspresikan rasa marah, rasa kecewa, dan emosi-emosi lain yang nggak nyaman itu justru menjadi upaya kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik sebenarnya. Yang penting kita tahu tempat dan bagaimana memprosesnya aja. Gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan. Artinya apa? Orang-orang yang mungkin, anak-anak yang mungkin punya luka emosional, ini akan lebih rentan untuk menghadapi konflik-konflik dengan orang tua misalnya. Gitu ya. Tadi menimbulkan gaya kelekatan-kelekatan yang tidak aman tadi, yang insecure, atau bahkan disorganized tadi ya, adik-adik teman-teman semuanya. Lalu gimana sih Kak Rajif untuk kita bisa menghadapi konflik dalam hubungan anak dan orang tua gitu ya. Ini gambarnya kayaknya sering banget terjadi ya, apalagi di usia-usia remaja kita kayak, udah aku mau sendiri dulu, aku kesel gitu ya. Orang tuanya berusaha untuk ngomong tapi kayak, udah aku kesel sama mama misalnya kayak gitu, kesel sama papa gitu ya. Atau gimana, nah ini sering banget terjadi. Tapi ini adalah proses ya, adik-adik, teman-teman semuanya. Bukan berarti kita harus menormalisasikan yang seperti itu, enggak. Tapi kita tahu bahwa ada hal yang perlu kita pelajari ketika dinamikanya seperti itu. Gitu ya. Satu hal mungkin yang perlu kita sepakati bersama adalah konflik itu sebenarnya perlu dihadapi. Ya, tidak terbatas hanya ketika adik-adik berkonflik dengan orang tua. Tapi nanti seiring dengan bertambahnya usia kita, konfliknya bisa makin gede.
Ya, ini bisa boleh ditanya sama orang tua yang hadir di sini, makin dewasa tuh konfliknya bisa semakin besar. Dan kalau kita tidak belajar dari sekarang untuk menghadapi konflik itu dan menyikapi konflik itu dengan adaptif, dengan baik gitu ya. Nah, ini juga akan berpengaruh juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di luar rumah ya. Nah, ini beberapa solusi yang mungkin bisa kita terapkan ketika kita sedang berkonflik sama orang tua. Ya, yang pertama adalah meningkatkan keterampilan komunikasi. Tadi kita coba untuk menerka-nerka dulu nih, kita perhatikan orang tua kita nih gimana sih cara berkomunikasinya gitu ya. Ya, mungkin adik-adik ini rata-rata usianya belasan ya. Dalam waktu belasan tahun, otak kita tuh sebenarnya ngerekam. Jadi sebenarnya adik-adik punya data. Ya, adik-adik tuh punya data bagaimana orang tua berinteraksi, berkomunikasi sebenarnya. Tapi mungkin datanya ini entah disimpan di bagian otak yang mana, kita masih perlu untuk menarik ya. Kita kalau misalnya di ruang arsip tuh kita cari ini yang mana ya data yang kita butuhin gitu ya. Datanya sebenarnya ada adik-adik. Dan ditambah lagi dengan observasi adik-adik teman-teman semuanya di masa sekarang ini. Orang tua saya ini sedang menunjukkan sikap yang seperti apa, sedang menunjukkan komunikasi yang kayak gimana gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah berusaha untuk memahami sudut pandang masing-masing. Ini misalnya bersikap empatik tadi gitu. Memahami sudut pandang tuh gimana sih? Kita perlu tahu ketika misalnya orang tua kita lagi di sini kan mungkin ada ya yang bukan anak tunggal gitu ya. Terutama orang tua yang anaknya banyak nih. Ya, kadang kesel sama kakaknya, adiknya semuanya kena. Gitu ya. Nah, kita perlu memahami sudut pandangnya orang tua kita ini apa sih? Apakah itu berarti bahwa kesel sama satu anak kemudian akan kesel sama semuanya? Atau karena kekesalan pada satu anak kemudian orang tua saya jadi membenci kita semua gitu? Nah, sebenarnya kan enggak ya. Kalau kita mau untuk berusaha memahami apa sih yang ada dalam relung hati dan pikiran dari orang tua kita sebenarnya gitu ya. Contohnya, oh ya, ya wajar namanya orang kesel, siapapun bisa kena damprat sebenarnya kan kayak gitu. Siapapun bisa kena semprot juga gitu ya, namanya orang kesal gitu. Tapi dari orang tuanya juga perlu menyadari bahwa oh saya punya kecenderungan untuk melempar-lempar amarah ke anak-anak saya yang lain nih. Saya juga harus mulai merefleksikan diri dan harus mencari solusi juga gitu ya. Mungkin dari orang tua juga bisa, Dek, maaf ya tadi mama tuh agak tinggi suaranya ketika marah sama kakak, tapi mama nggak marah sama adik sebenarnya. Atau papa nggak marah kok sama adik sebenarnya. Tadi emang lagi kakak kan tadi lagi papa lagi negur kakak gitu ya, tapi papa nggak marah sama adik dan lain sebagainya ya. Klarifikasi seperti ini mungkin terdengar dan terlihat sangat sederhana, tapi itu bisa memberikan kepastian ke anak-anak kita bahwa oh enggak, tadi orang tua aku ternyata nggak marah gitu ya. Begitu juga anak, ada kalanya anak-anak usia remaja ini mulai menghadapi masalah, misalnya masalah pertemanan, masalah apa lagi, relasi-relasi yang lain gitu ya, di luar rumah, kebawa sampai di rumah. Orang tuanya cuma nanya, udah makan apa belum? Apa sih nanya-nanya gitu ya? Gitu ya. Itu biasa banget terjadi sebenarnya dalam dinamika remaja gitu ya. Nah, anak nih harus tahu juga, aduh, aku tadi terpengaruh nih sama masalah yang aku dapatkan di luar. Aku ngomongnya gak sopan sama orang tua. Aku ngomong gak sopan sama mama. Datengin mamanya. Ma, tadi adek ngomongnya agak kasar. Adek minta maaf ya. Ya, kita membudayakan untuk bisa mengucapkan kata maaf, tolong, terima kasih. Ya, meskipun antara anak ke orang tua dan begitu juga sebaliknya orang tua ke anak, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita jadikan catatan juga. Kemudian kita sebagai anak dan orang tua itu perlu membangun batasan yang sehat. Bukan berarti anak dan orang tua itu tidak punya batasan. Artinya orang tua harus tahu semuanya seluk-beluk kehidupan anak-anaknya, begitu juga anaknya. Ya. Nah, kalau misalnya
kepercayaan yang seperti ini yang ditanamkan, ini nanti akan berpengaruh tadi ke kelekatannya. Kelekatannya bisa jadi cemas nanti. Kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang tidak kita ketahui dari orang tua atau dari anak. Gitu ya. Karena kita ngerasa, kok aku bisa nggak tahu ya, kalau apa aku kurang mencintai anakku, apa aku kurang mencintai orang tuaku dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kita tetap harus membangun batasan yang sehat. Batasan yang sehat itu seperti apa? Misal ya, ketika orang tua kita gitu ya, kita kita tidak bisa merasa bahwa semua hal tuh perlu kita sampaikan. Ada hal-hal yang mungkin perlu kita proses sendiri dulu misalnya, ya. Karena mungkin misal kita secara impulsif, secara tiba-tiba bilang sama orang tua kita, ya eh tadi aku bertengkar sama teman aku di sekolah gitu ya. Ada model orang tua yang langsung panik gitu ya, yang langsung worry. Ini apa yang terjadi dan lain sebagainya. Bukan berarti kita tidak menyampaikan hal itu ya, tapi kita mencoba untuk membangun batasannya itu gini, kita mencoba untuk menyesuaikan bagaimana sih cara kita menyampaikan informasi ini sehingga informasi ini tidak menimbulkan respon-respon psikologis yang tidak diharapkan. Gitu ya. Jadi kita perlu membangun batasan yang sehat. Kemudian berikutnya adalah melatih kemampuan regulasi atau pengelolaan emosi gitu ya. Regulasi itu pengelolaan. Jadi gimana sih kita mengelola emosi kita tadi? Masalah yang kita dapatkan di luar rumah itu tidak seharusnya menjadi masalah di dalam rumah sebenarnya. Tapi kemampuan kita sebagai manusia biasa itu kan terbatas. Ya. Ketika kita merasakan suatu nuansa emosi yang tidak menyenangkan di luar, kemungkinan ini akan terbawa sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari dulu bahwa saya lagi emosional. Ya, menyadari emosi itu bagian dari regulasi emosi loh. Jadi ketika kita bisa bilang bahwa aku lagi marah, itu udah menunjukkan satu keterampilan regulasi emosi sendiri. Ya, saya lagi kesel. Itu udah menunjukkan kemampuan kita untuk meregulasi emosi kita di tahap awal, pengenalan emosi. Kita membangun kesadaran bahwa kondisi kita lagi emosional. Oke, lebih gampangnya lagi kita pakai skala misalnya. Saya emosional, emosi apa yang dirasain? Saya lagi marah. Seberapa marah? Satu sangat tidak marah, 10 sangat marah. Saya ada di angka 10. Oke, kalau tahu di angka 10, kemudian ini kayaknya kalau misalnya aku berkomunikasi sama orang, ini saya bakalan nyemprot-nyemprot orang nih. Oke, apa yang bisa dilakukan? Saya menyendiri dulu deh. Oke, nggak apa-apa loh, anak misalnya datang ke rumah dengan kondisi emosional masalah dari luar, mau masuk kamar dulu ya nggak apa-apa. Orang tua mungkin juga perlu menyadari bahwa anak kita yang bertumbuh beranjak dewasa ini juga mulai memiliki masalah-masalah di luar. Biarkan dia mengelola emosinya dulu. Ya, begitu juga anak terhadap orang tua. Orang tua boleh loh mengasingkan diri dulu, mengelola emosinya, misalnya turun sampai 5 baru mulai berkomunikasi lagi, gitu ya. Nah, berikutnya ini coba mendengar dan mengobservasi. Kadang kita itu terutama di fase-fase remaja ya. Ini saya sekalian curhat karena kita semua pernah, saya dan orang tua yang di sini juga pernah ada di fase remaja, di mana kita sangat ingin didengar sebenarnya sebagai remaja ya. Sangat ingin kayak, tapi kan begini, tapi kan begitu gitu ya. Sangat ingin untuk mengutarakan pendapat kita seolah-olah kayak sebenarnya ini yang benar untuk saat ini gitu ya. Iya, nggak apa-apa kalau misalnya merasa seperti itu, disadari aja bahwa ada dorongan untuk merasa bahwa pendapat saya ini benar gitu ya. Tapi di samping memang ada kebutuhan untuk didengar oleh orang-orang di sekitar kita termasuk orang tua kita gitu ya. Kita juga perlu membangun kebiasaan untuk mendengarkan. Ya, didengar dan mendengarkan ini ketika seimbang akan membantu kita untuk ketemu di tengah tadi. Ya, tapi kalau kita menuntut mau didengar aja, tapi nggak mau mendengar orang tua sebenarnya maksudnya apa, itu agak susah juga. Ya, tapi ada orang tua yang lebih cenderung diem.
Ya, silent treatment bahasanya gitu ya. Nah, ini kita perlu mengobservasi dan jangan-jangan mungkin kita yang sebagai anak yang perlu menginisiasi diskusinya. Mama kenapa sih kok tiba-tiba diemin adek misalnya kayak gitu. Papa kenapa sih kok tiba-tiba diem begitu seharian gitu. Ya mungkin kita yang perlu menginisiasi diskusinya gitu ya. Jadi kita melatih untuk belajar mendengar dan mengobservasi. Yang berikutnya kita juga belajar untuk fokus pada tujuan jangka panjang dari hubungan yang ada. Kita tahu bahwa gimana pun konfliknya, apapun yang dihadapi, hubungan anak dan orang tua itu tidak akan pernah bisa dipisahkan, tidak akan pernah bisa didiskreditkan. Ya, mau gimana pun kondisinya. Ya, kalau misalnya kita menikah kemudian ya misalnya berpisah gitu ya, ada yang namanya mantan istri, mantan suami, tapi kan gak ada yang namanya mantan ibu, mantan ayah, mantan anak, tuh kan gak ada ya. Jadi apapun konfliknya sebenarnya itu tidak akan pernah bisa menghilangkan hubungan antara anak dan orang tua. Nah, setiap hubungan itu pasti punya tujuan. Oke, nah kita perlu belajar untuk fokus pada tujuan jangka panjangnya. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya memang kita merasa berat sekali untuk memproses masalah-masalah yang terjadi di antara kita dan orang tua, kita mungkin perlu untuk melibatkan tenaga profesional ke psikolog. Tapi kalau untuk usia adik-adik sepertinya ini kan masih banyak yang di bawah 18 tahun ya. Nah, apa ya? Ya, mungkin adik-adik di sini ada yang usianya di bawah 18 tahun. Dan kalau usia di bawah 18 tahun itu nggak bisa ngebuk sesi konseling sendiri, itu nggak bisa. Ya, jadi harus atas persetujuan dari legal guardians. Jadi pengasuh yang megang hak asuh. Siapa dalam case ini adalah orang tua. Jadi mau nggak mau adik-adik yang di bawah 18 tahun ketika merasa, aduh saya kayak nggak bisa deh menghadapi ini sendiri, kayaknya mau ke psikolog aja. Ya mau nggak mau, suka nggak suka harus belajar untuk komunikasikan itu sama orang tua juga gitu ya. Karena nanti orang tua yang akan buat persetujuannya ke psikolog gitu ya. Tapi psikolognya ada kok yang memang khusus ngurus untuk anak-anak dan remaja tuh ada ya. Nah itu. Ini penting untuk dipahami lagi ya adik-adik, konflik dalam hubungan anak dan orang tua itu dapat berpotensi untuk meninggalkan luka emosional ya. Baik konflik maupun luka emosional ini nggak bisa kita abaikan dengan dalih gak mau memperpanjang masalah. Ini kan sering terjadi ya. Ah udahlah daripada masalahnya jadi makin panjang aku diem aja. Ah udahlah biar masalahnya gak panjang aku iya aja gitu. Nah ini yang bakalan menjadi masalah di kemudian hari sebenarnya adik-adik. Ketika adik-adik mengutarakan pendapat, ingat ya, mengutarakan pendapat itu tidak selalu bermakna melawan loh. Ya, tidak selalu bermakna durhaka sebenarnya. Ya, ini kan sangat tergantung bagaimana cara kita menyampaikan. Ya kalau misalnya kita nyampaikannya lempar piring ya jangan dong. Ya kan kalau kita nyampaikannya sambil lempar gelas ya jangan juga. Ya kan? Tapi isi hati dan pikiran kita itu perlu mendapatkan tempat untuk dicurahkan. Ya, jadi nggak apa-apa loh untuk bilang, Mah, Pah, aku lagi ngerasa gini. Mah, aku tadi ngerasa gak nyaman ketika Mama nanya tentang tentang nilai ujian aku, karena aku gak dapet sesuai dengan harapan aku. Jadi aku lagi nggak mau ditanya-tanya. Itu nggak apa-apa. Ya, itu membantu orang tua kita untuk memahami bahwa oh ketika anak aku tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, ternyata dia punya kecenderungan seperti ini ya. Ternyata dia bisa menjadi gloomy seharian ya, bisa menjadi murung seharian ya, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia impikan gitu ya. Jadi keterbukaan adik-adik kepada orang tua ini bisa menjadi media buat orang tua kita semakin mengenal kita dan semakin tahu apa yang kita butuhkan ya. Jadi kita belajar untuk tidak mengiya-iyakan masalah, kita belajar untuk tidak memaksa untuk lupa terhadap masalah dengan dalih tidak memperpanjang masalah. Karena masalah itu mungkin tidak diperpanjang, tapi jadi masalah hidup kita yang makin panjang. Ya, masalah yang kita pupuk
di usia-usia remaja ini mungkin akan menjadi masalah ketika kita masuk usia dewasa. Jadi kita meminimalisir itu ya, adik-adik semuanya ya. Nah, ini yang terakhir yang akan kita pelajari sebenarnya, ini singkat aja ya adik-adik semuanya. Self-healing. Untuk pulih dari luka emosional yang disebabkan oleh konflik antara anak dan orang tua. Tidak semua dari kita bisa mendapatkan akses yang mudah untuk pergi ke psikolog tadi. Apalagi ketika usianya di bawah 18 tahun, ya pergi ke psikolog itu juga atas persetujuan orang tua. Gak sedikit loh case di mana orang tua juga nggak mau anaknya pergi ke psikolog, katanya udah kamu selesaiin sendiri aja dan lain sebagainya. Kan masih ada mama, masih ada papa. Ya, saya berpesan mungkin buat orang tua yang ada di sini, kalau mungkin ada anak-anaknya yang masih di bawah 18 tahun dan merasa bahwa, "Pa, Ma, kayaknya aku pengen ketemu psikolog." Alih-alih untuk dibilang gak usah, coba ditanya dulu, kenapa kamu merasa perlu untuk ketemu sama psikolog? Ya, dan kalau misalnya memang kita merasa bahwa kayaknya ini emang perlu deh kita untuk ke psikolog, gak apa-apa kita coba untuk bawa anak kita, dan mungkin ini juga secara nggak langsung kita mengekspos ya anak-anak kita dengan pengalaman-pengalaman yang tidak selalu didapatkan gitu ya, termasuk juga konseling dengan psikolog dan lain sebagainya gitu. Nah tapi sebelum memang melakukan itu semua, kita perlu mencoba cara-cara yang bisa kita lakukan sendiri juga gitu ya. Nah, yang pertama kita belajar untuk menerima dan memvalidasi perasaan yang tidak nyaman gitu ya. Kadang kebanyakan dari kita tuh, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh marah sama orang tua aku nggak boleh kecewa sama orang tua aku ya. Tapi semakin kita menolak perasaan itu semakin gede. Karena kalau kita menolak perasaan itu, perasaannya nggak dapat tempat. Ya jadi perasaannya semakin besar justru. Perasaan marah, perasaan kecewanya, dan lain sebagainya jadi nggak terselesaikan. Nah, kita perlu mencari tempat itu. Ya, kemudian kita melatih kesadaran diri dan mindfulness. Mindfulness itu yang gimana sih? Jadi kita belajar untuk menekankan konsep di sini dan saat ini. Kadang orang itu terlalu fokus pada kehidupan masa lampau. Atau terlalu worry, terlalu cemas dengan kehidupan yang akan datang. Sehingga lupa sama kehidupan yang lagi dijalani di Masjid Al-Aqsa di jam 10 pagi ini. Karena pikirannya kemana-mana. Gitu ya. Nah kita melatih untuk kita bisa fokus pada apa yang ada di depan mata kita saat ini. Termasuk ketika kita punya konflik sama orang tua. Ya kita belajar untuk fokus dengan konfliknya. Gitu ya. Nah, kita perlu melepaskan dengan sadar dan tidak memaksakan diri kita untuk lupa. Memori-memori yang nggak bisa kita paksakan untuk aku nggak boleh ingat lagi tentang ini. Kan sebenarnya boleh-boleh aja ingat. Cuma kan gimana caranya supaya kita merasa lebih lega ketika memang kita teringat dengan momen-momen yang tidak menyenangkan itu, dengan luka-luka yang nggak menyenangkan itu, ya. Nah, ini mungkin ada adik-adik di sini yang suka nulis journaling, nulis diary kalau diary, ya. Di sini bisa menulis ekspresif. Menulis ekspresif itu gimana sih? Kita menulis, tapi kita sambil mengekspresikan apa yang sebenarnya kita rasain, gitu ya. Saya biasanya akan menyarankan untuk tulis tangan sebenarnya. Ya, kenapa tulis tangan? Karena ketika kita memegang pensil, pulpen, atau media apapun yang kita pakai untuk menulis, kita sedang menyalurkan tekanan sebenarnya kan. Nah, ketika kita bisa merasakan itu, tekanannya bisa kita salurkan ke tulisannya, gitu ya. Nah, ketika tekanan itu bisa kita salurkan, nanti tekanan dalam diri kita akan mereda, tegangannya tuh akan mereda, ya. Makanya saya biasanya kalau menulis ekspresif, kalau misalnya bisa, mending ditulis tangan, dirasain. Ketika nulis aku marah, tuh rasain marahnya ngalir lewat tulisan itu, gitu ya.
Nah, kemudian meningkatkan rasa kasih kepada diri sendiri. Rasa kasih, kalau teman-teman adik-adik pernah dengar self compassion namanya. Ya, gimana sih caranya kita berempati sama diri sendiri? Berempati maksudnya gimana, Kak Rajif? Maksudnya gini, kita kalau memposisikan, kalau kita ngelihat misalnya yang menjalani kehidupan kita adalah orang lain, kita akan eh, merasa bersimpati nggak sih sama orang lain yang sedang menjalani kehidupan kita ini, gitu ya? Karena mungkin kalau kita ngerasa bahwa kita yang menjalani kehidupan ini, mungkin kita agak bias ya. Bias tuh dalam artian yang kayak sebenarnya ini menyedihkan, tapi kita nggak mau bilang kalau ini menyedihkan, gitu ya. Akhirnya ini mempengaruhi penilaian kita, gitu. Oke? Nah, makanya kita perlu belajar untuk bagaimana, coba deh, bayangkan orang lain yang menjalani kehidupan kita. Kita ngerasa bisa bersimpati, bisa berempati nggak sama mereka? Gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau mengajak adik-adik, teman-teman semuanya yang ada di sini untuk kita sejenak merilekskan diri kita, ya, sambil duduk. Coba dirasa-rasain tubuhnya rileks, gitu ya. Dirasa-rasain sambil mau stretching boleh, ya. Coba dirasain tubuhnya semakin rileks. Oke. Boleh sambil dirasain ada perubahan tegangan yang terjadi pada tubuh adik-adik semuanya. Ya, tubuhnya mulai rileks. Rasain semakin rileks, semakin rileks. Gitu ya. Tegangannya semakin mereda. Kemudian coba fokus ke diri adik-adik semuanya, teman-teman semuanya yang ada di sini. Rasain semua memori-memori yang adik-adik punya dengan orang tua adik-adik semuanya, gitu ya. Rasain apa yang gak suka, apa yang disuka dari orang tua. Ketika menemukan hal yang gak disukain dari orang tua, ya, coba katakan ke diri adik-adik, teman-teman semuanya bahwa aku merasa tidak suka dengan hal ini. Tapi aku berusaha untuk mengelola rasa tidak suka aku terhadap hal ini. Aku merasa marah terhadap orang tuaku, tapi aku izinkan diriku untuk marah sejenak dengan orang tuaku. Aku merasa kecewa dengan apa yang orang tuaku lakukan. Tapi aku mengizinkan diriku untuk merasa kecewa. Aku akui semua perasaan yang tidak enak dalam hubunganku dengan orang tuaku. Namun, semua perasaan yang tidak nyaman ini tidak akan mengurangi rasa cintaku terhadap orang tuaku. Waktu terus berjalan, dan aku akan memulihkan semua hal yang tidak nyaman yang aku rasakan. Aku percaya bahwa hubungan antara aku dan orang tuaku akan menjadi lebih baik seiring dengan berjalannya waktu. Oke. Rasakan diri teman-teman semakin lega ketika sudah mengakui hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut. Terima kasih karena sudah memberikan tempat buat perasaan-perasaan yang gak nyaman. Ya. Dalam kehidupan kita akan selalu merasakan berbagai pengalaman emosional dan kita perlu untuk memberikan tempat untuk perasaan emosional itu. Ya. Oke. Saya mengundang adik-adik untuk kembali
meregangkan tubuhnya, ya, kembali relax, dan lebih relax lagi, ya. Oke, adik-adik, teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Ini kayaknya agak overtime ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu agenda adik-adik yang lain gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga mengantarkan ke sini juga mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya mungkin akan mengembalikan ke panitia dulu gimana, apakah ini nanti ada diskusi atau gimana, nanti saya serahkan ke tadi Jom dan Bintang ya. Ya, terima kasih. Saya Pipit. Mudah-mudahan ini memancing pertanyaan lainnya ya Kak Rajif ya. Kalau misalnya saya sebagai anak tuh capek gitu ya, dan pastinya kalau orang tua kan kita ngelihatnya dia di atas ya, jadi ya udahlah, benar kata Kak Rajif tadi, daripada lama ya udah deh gitu, males lah ngobrol lebih lama lagi gitu. Nah, saya sadar bahwa itu nggak selesai tuh masalahnya ya. Tapi kalau ternyata hasil dari kita mengutarakan masalah, kan tadi harus berani menyatakan gimana pendapat kita ya. Tapi kalau ternyata pas kita sampein, kita tahu jawabannya pasti orang tua yang bakal, keputusan orang tua lah yang akan diambil gitu untuk solusi. Kan kita tetap males ya. Itu gimana tuh? Maksudnya apa bedanya antara ya udahlah kita diam aja, toh juga pasti orang tua yang bener gitu. Itu gimana? Oke, ini saya langsung jawab ya. Mudah-mudahan dari pertanyaan dan jawaban ini nanti bisa memantik pertanyaan yang lain juga gitu ya. Itu realita yang sangat kita hadapi ya Kak Pipit ya. Dalam kehidupan kita sebagai anak, kadangkala ketika kita sampaikan kok justru jadi bumerang buat kita gitu ya. Jadi pada akhirnya keputusannya diambil juga adalah keputusan dari orang tua. Nah, kita perlu hati-hati juga nih ketika kita mengutarakan itu. Ini apakah benar situasi yang terjadi ataukah ini penilaian subjektif kita bahwa memang keputusan yang diambil 100% di tangan orang tua. Ya. Ini perlu menjadi catatan pertama. Yang kedua, ketika kita berusaha untuk membenahi cara komunikasi kita, dalam konteks ini anak dan orang tua, ya, ini mungkin bahasanya tuh trial dan error, ya. Kita nggak akan pernah tahu itu error kalau kita nggak coba sebenarnya, ya. Tapi keengganan kita untuk mengutarakan itu kan akhirnya membuat kita jadi kekurangan data sebenarnya apa yang perlu kita sesuaikan, ya. Meskipun responnya akan tadi ketika saya bilang nih pasti kayaknya responnya adalah pendapat orang tua lagi. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Kita observasi lagi di momen itu ketika orang tua mengutarakan pendapatnya, data apa yang bisa kita ambil dari situ. Oh mungkin kayaknya berikutnya aku coba untuk mengutarakan dengan cara seperti ini deh. Soalnya kemarin aku coba kayak gini, kayak nggak mempan ke orang tua gitu. Nah kita mulai untuk mengadjust. Gitu. Kita mulai untuk menyesuaikan cara bicara seperti apa yang lebih bisa masuk dan dipahami oleh orang tua kita. Gitu ya. Jadi meskipun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi jangan putus asa langsung ya udah deh aku diemin aja. Karena kita sepakat bahwa keputusan untuk mendiamkan itu sebenarnya kan kita hanya membiarkan masalahnya tidur aja ya. Pada suatu waktu nanti masalahnya akan bangun lagi gitu. Ketika bangun lagi di waktu yang berbeda, konteks yang kita hadapi sudah beda banget. Gitu ya, udah beda banget. Jadinya masalahnya jadi makin nambah, jadi makin runyam. Makanya gak apa-apa terlepas dari mungkin dugaan kita bahwa orang tua kita mungkin akan bilang A, akan bilang B. Ya gak apa-apa, kita coba dulu. Kita coba, gagal, kita coba lagi, gagal, kita coba lagi, sampai nanti akan menemukan celahnya kita bisa masuk lewat mana nih, gitu ya. Dan kita perlu sadari bahwa mungkin
momen-momen kita bertanya, momen-momen kita terbuka sama orang tua, itu mungkin jadi media refleksi juga buat orang tua. Iya nggak orang tua yang ada di sini? Ya, kadangkala kita sebenarnya sebagai orang tua bukan tidak menyetujui gitu ya, tapi ada keyakinan yang kita miliki gitu. Ada keyakinan yang kita miliki, tapi ketika anak-anak kita datang gitu ya, membawa pendapat dia, kalaupun ditolak, nggak 100% ditolak sih sebenarnya adik-adik, itu juga tetap dipikirin gitu ya. Orang tua tuh biasanya selalu mikir aja terus gitu ya, untuk anak-anaknya. Makanya itu yang perlu kita pahami juga. Ya dicoba aja, trial dan error semua itu. Ya sampai, kalau misalnya saya bicara dari sudut pandang penelitian gitu ya, ada meneliti A misalnya, hasilnya nggak akan selalu konsisten A sebenarnya. Tapi untuk kita memastikan bahwa misalnya A berhubungan sama B, itu kan butuh berkali-kali penelitian sebenarnya. Dilakukan dalam konteks yang berbeda, dilakukan dalam situasi dan kondisi yang berbeda gitu ya. Sama kayak kita dinamika juga trial dan error gitu Kak Pipit, kurang lebihnya. Tapi mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mau konfirmasi. Oh ya? Jadi maksudnya kita dalam proses komunikasi ini bisa diartikan gini nggak? Jangan berharap untuk saat ini bahwa apa yang kita sampaikan itu yang akan diterima gitu ya. Tapi dalam jangka panjang ketika kita menyampaikan, kita jadi tahu celah-celah next kalau kita mengutarain tuh gimana sih gitu ya. Jadi ibaratnya nabung ya. Bener. Nabung trik ya. Iya, ibaratnya nabung, investasi gitu ya. Kita kan kalau misalnya investasi, misalnya di bibit gitu ya, masukin gak akan langsung wah hasilnya gitu kan ya. Ada turun naiknya juga, tapi kan kita jadi menyadari, oh kalau saya masukkan sebesar ini di momen ini dan lain sebagainya, kayaknya hasilnya bisa begini. Nah kita jadi bisa memprediksi. Nah itu tadi yang disampaikan Kak Pipit, benar banget. Jadi kita perlu mengelola ekspektasi kita bahwa ketika kita menyampaikan sekarang, kita nggak bisa berharap bahwa orang tua kita akan memahaminya sekarang. Sama kayak kalau orang tua kita ngasih tahu kita, ada masa di mana kita baru benar juga ya yang dibilang sama mama, benar juga ya yang dibilang sama papa, itu setahun kemudian. Ngerasain nggak kayak gitu? Atau mungkin bagi saya dan Kak Pipit gitu ya, yang mungkin usianya sudah masuki usia dewasa gitu. Ada momen-momen di usia dewasa ini ya Kak Pipit yang kita bilang, ternyata mama papaku bener ya, dulu bilangnya seperti ini. Ya, akan ada momen refleksi itu. Jadi kita coba balik situasinya. Ya, orang tua kita mungkin juga nggak bisa memahami kita sekarang. Gitu. Tapi itu investasi, itu menabung. Kita menabung supaya orang tua kita juga punya kesempatan untuk belajar memahami kita. Ya, adik-adik, teman-teman semuanya. Makasih Kak Pipit pertanyaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi menarik materi yang disampaikan ya, terkait pikiran itu kan berdasarkan konsumsi yang kita dapatkan ya. Tadi dan itu tidak akan sama gitu antara konsumsi yang kita terima dengan orang tua pun yang kita terima. Nah pertanyaannya gini, ketika kita ngobrol gitu dengan orang tua, nah orang tua itu world view-nya itu menceritakan masa lalu gitu, menceritakan masa lampau. Nah sedangkan saya sendiri pemikirannya itu pengennya maju gitu, secara world view ya. Nah bagaimana itu solusinya gitu dalam menyikapi hal tersebut ya. Terima kasih. Oke, Mas Aziz ya. Oke, Mas Aziz, terima kasih pertanyaannya ya Mas Aziz. Nah, ini juga realita yang kita hadapi juga ya. Kadang tuh banyak orang tua yang memang iya dulu zaman bapak sekolah, zaman mama sekolah dan lain sebagainya, sering ya kayak gitu ya Mas Aziz ya. Tapi sebenarnya kita juga kadang, aduh masa lalu lagi. Aku pengen fokus misalnya kayak ya aku mau kuliah di sini, aku mau kerja begini dan lain sebagainya. Udah beda, point of view-nya beda gitu ya, sudut pandangnya yang diambil, yang dipilih juga beda. Terus gimana dong kalau seperti ini gitu ya? Pertama saya mau bilang bahwa situasi ini pasti melelahkan.
ya. Tapi kita perlu pahami sebenarnya yang dimaksud oleh orang tua kita, ya, yang dimaksud oleh orang tua kita membicarakan masa lalu over and over itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih orang tua kita tuh memilih untuk berfokusnya sama masa lalu terus? Apakah ada hal-hal yang belum tercapai di masa lalu sehingga orang tua kita jadi terlalu fokus sama masa lalu kah? Atau ada hal lain yang mendasari itu? Nah, kita perlu tahu alasannya. Ya, mungkin kita bisa nge-bring up diskusi yang lebih santai ya. Lebih santai itu dalam artian gini, ketika orang tua kita ngebahas masa lalu gitu. Nah, kita coba lemparkan pertanyaan, tetap sopan, pertanyaannya tetap sopan. Misal, Mah, Pak, aku penasaran deh. Mah, Pak, Ade penasaran deh. Kalau misalnya Mama lagi ada di situasi yang sekarang, Mama tetap akan ngelakuin hal itu gak sih? Kalau misalnya Mama remajanya sekarang nih, Mama bakalan gak ngelakuin itu enggak? Terus alasannya kenapa? Gitu ya. Nah, kadang kita perlu sedikit untuk gak yang secara frontal ya, karena kan kadang orang tua tuh juga cukup sensitif juga ya, cukup sensitif seolah-olah mengartikan itu adalah penolakan dari kita untuk kayak nggak mau mendengar tentang cerita masa lalu. Sebenarnya kan enggak gitu ya. Nah, dari kita perlu inisiatif juga untuk sedikit demi sedikit membawa orang tua kita, mungkin gak langsung ke masa depan nih ya Mas Aziz, karena kan urutannya ada masa lalu, masa kini, masa depan. Kalau yang biasanya berorientasi sama masa lalu, kemudian kita ekspektasikan mau langsung ke masa depan, ya susah. Sama kayak Mas Aziz, susah dari masa depan disuruh berorientasi ke masa lalu kan susah. Gimana kalau ketemu di tengah? Gitu ya. Udah ketemu di tengah, tapi karena mungkin ini masalah bagi kita, orang tua mungkin gak merasa ini masalah. Ya, tapi karena ini masalah bagi kita, maka kita yang perlu menginisiasi sebenarnya, kita yang perlu mengawali, kita yang perlu untuk memantik diskusi itu. Ya, kalau orang tua ngerasa bahwa kayaknya orang tua aku bakalan teriritasi deh hatinya ketika terluka deh hatinya ketika aku bilang aku nggak mau denger deh, mah itu masa lalu mulu gitu kan ya. Nah, balik lagi cara kita menyampaikan isi hati dan pikiran kita ya Mas Aziz. Jadi bisa diajak orang tuanya mungkin kayak ya kalau misalnya Mama jadi penasaran nih Mah, kalau misalnya Mama di kondisi sekarang, Mama akan tetap memilih pilihan yang sama apa enggak? Gitu. Oh, berarti misalnya beda nih. Nah, Mama dapat celah kita kan buat masuk. Oh, beda ya. Emang kok bisa beda Mah? Kok situasinya dulu Mama pilihnya itu tapi sekarang Mama pilihnya yang lain gitu. Kok bisa beda? Gitu. Nah, kita jadi lebih memahami lagi perbedaan itu muncul karena apa. Nah, nanti kita coba cari celah lagi di mana kita bisa masuk. Gitu. Balik lagi ke jawaban yang tadi bahwa kita tidak berekspektasi sih langsung bisa mendapatkan celahnya sekarang sebenarnya. Tapi dengan kita mengajak itu mungkin juga orang tua kita tersadarkan bahwa oh iya ya kayaknya masalahnya mungkin orang tua juga nggak sadar kalau misalnya mereka terlalu fokus sama masa lampau. Gitu. Ya, jadi kita perlu menyadarkan hal tersebut, tapi kita juga jangan memaksakan orang tua kita untuk bisa memahami kita yang orientasinya sangat masa depan. Gitu ya Mas Aziz. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, ada lagi mungkin? Ada satu di sini. Satu di sini ya. Oke, kita ada dua. Yang di sini dulu ya Mas ya. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raras. Saya mau nanya, jadi saya sering diingatkan ya, dalam kutip diingatkan, namun diingatkan keras. Saya tahu maksud mama saya itu khawatir mungkin untuk masa depan saya atau bagaimana, tapi cara komunikasinya tuh sangat menyakitkan gitu. Jadi kadang ada kata-kata yang bagaimana sih kamu tuh udah sebesar ini kok belum bisa. Jadi kayak mungkin ada kalimat yang terucap ketika memang lagi marah banget gitu ya. Jadi tapi saya tahu itu memang untuk saya, tapi saya ngerasa gak nyaman dan komunikasi dengan cara itu tuh selalu terulang gitu. Dan maksudnya untuk memotivasi saya, tapi malah nggak memotivasi saya gitu. Itu kira-kira saya harus gimana?
Terima kasih Kak. Oke. Raras ya tadi ya. Oke, Raras. Thank you buat pertanyaannya ya, Raras ya. Balik lagi sebenarnya kadangkala baik dari anak maupun orang tua kita suka nggak sadar sebenarnya bahwa cara-cara kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya muatannya positif. Ya tadi kalau Raras menyadari bahwa sebenarnya maksudnya baik ya, tapi caranya menyakitkan gitu ya. Nah gimana menghadapi situasi yang seperti ini? Saya mau sampaikan bahwa ketika kita tuh sedang ada dalam kondisi yang emosional, ya, kemampuan emosional kita itu berbanding terbalik dengan kemampuan kita berpikir. Jadi kalau misalnya semakin kita emosi, ngerasa nggak? Kalau misalnya kita terlalu marah tuh kita nggak bisa mikir, ya. Itu karena memang kondisi emosi kita itu berbanding terbalik sama kondisi kognitif kita, cara kita berpikir, ya. Jadi jangan paksa diri kita untuk keluar dengan solusi ketika kita sedang dalam kondisi yang sangat emosional. Coba ambil waktu dulu sejenak gitu ya untuk memulihkan tekanan emosi yang tadi gak nyaman gitu ya. Nah ketika Raras mungkin merasa tidak nyaman di momen itu, tadi kan kita bahas ya, kalau kita nggak nyaman berarti kita perlu mengutarakan. Nah tapi yang perlu kita jadikan catatan juga, kapan sih kita bisa mengutarakan itu ya. Kalau misalnya kondisinya lagi emosi sama emosi, wah ini bakal jadi perang dunia sebenarnya. Kalau misalnya diutarakan gitu ya di momen itu. Kenapa? Karena mungkin nanti orang tua Raras merasa kayak ini anak gak bisa dikasih tahu gitu ya. Semakin marah, Raras ngerasa kenapa jadi makin marah dikasih tahu gitu kan. Ya, jadi situasinya nih nggak memungkinkan buat kita mendiskusikan. Artinya apa? Kita perlu mencari momen di mana kita tetap bisa menyampaikan bahwa, mah tadi tuh mungkin nggak langsung bilang Raras nggak nyaman sama sikap mama tadi gitu. Mungkin bisa dipoles dengan kata-kata yang bisa menunjukkan ketidaknyamanan, tapi nggak langsung bilang nggak nyaman gitu. Misalnya apa? Mah, tadi waktu mama ngingetin Raras tuh, Raras agak kaget deh, gitu. Terus Raras agak sedih aja. Cuman Raras tahu maksud mama baik. Kalau misalnya Raras boleh minta, nanti ingetinnya gak perlu pakai itu tau mah kata-kata yang ini, gitu ya. Nah, kita juga bisa menyisipkan candaan sebenarnya. Tapi candaan-candaan yang tetap bisa menghormati, ya, tetap bisa respect juga, gitu ya. Ntar kalau mama kayak gitu lagi, Raras tiba-tiba pingsan gimana? Gitu ya, gitu. Dan tetap ungkapkan rasa cinta, rasa sayang kita ke orang tua, gitu ya. Ketika ini menjadi penting juga ya, teman-teman. Adik-adik semuanya yang ada di sini, ketika kita mengungkapkan keresahan kita ke orang tua, jangan lupa untuk mengungkapkan rasa cinta kita juga ke orang tua. Gitu ya. Begitu juga orang tua ketika mengungkapkan keresahannya kepada anak, jangan lupa untuk tetap menunjukkan rasa sayangnya kepada anak juga. Gitu ya, supaya kita merasa bahwa oh berarti konflik ini tidak akan mempengaruhi rasa cinta aku terhadap anakku ya. Oh konflik ini tidak akan mempengaruhi rasa sayang aku ke orang tua ya. Dan lain sebagainya, Gitu ya Raras ya. Nah balik lagi tadi Raras, kalau misalnya situasinya seperti itu, ya kita akan selalu coba trial dan error tadi gitu ya. Nanti Raras coba cari situasinya di mana yang kira-kira ibu enak untuk diajak diskusi. Dan cara diskusi ibu kalau di momen santai kayak gimana sih? Gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke. Di sini tadi ada satu pertanyaan lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan mohon izin, mungkin saya ingin menanyakan suatu hal yang saya yakinkan pasti beberapa dari kita merasakan hal yang sama. Mungkin kita sebagai anak merasakan bahwa
luka-luka masa lampau yang pernah kita dengar dari seorang orang tua, ataupun ada suatu perilaku yang membuat kita menjadi tidak nyaman antara anak dan orang tua gitu. Itu menyebabkan kita memiliki tembok oleh orang tua. Mungkin dari komunikasi dan lain sebagainya. Walaupun kita sebagai anak pun tahu bahwa orang tua itu memang sudah pada karakternya. Dan kita sebagai anak yang harus masih bisa adaptasi terhadap orang tua. Tapi dengan luka-luka yang mungkin dari perkataan maupun dari perilaku yang ada, itu tetap menjadikan kita sebagai tembok gitu. Jadi kita tahu apa itu solusinya. Tapi kadang seorang anak itu masih belum paham bagaimana caranya dia berkomunikasi, karena mungkin di masa lampau anak tersebut tidak berani untuk komunikasi dan lain sebagainya karena ada perilaku yang tidak mengenakan dari orang tua. Mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut, karena kita sebagai anak pun tahu emang solusinya hanya cukup komunikasi, tapi komunikasi seperti apa yang harus kita bangun di sana. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih ya buat pertanyaannya. Nah ini pertanyaan-pertanyaannya juga semuanya hari ini ada sesuai banget sama realita-realita yang biasanya kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Gimana sih kalau misalnya anak pada akhirnya membangun tembok karena tadi ada luka-luka yang disebabkan akibat konflik-konflik dengan orang tua gitu ya. Gimana terlepas dari komunikasi itu sendiri gitu ya. Nah, kita perlu menyadari nih, seberapa besar tembok kita dan seberapa lama kita sudah membangun tembok. Ya. Dan kita perlu sadari juga ketika kita membangun tembok, apakah kita sudah benar-benar saat itu mengusahakan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena to be fair, ada situasi di mana kita bangun temboknya duluan sebelum menyelesaikan masalah yang menjadi masalah saat itu. Ya, karena kita udah males duluan untuk menghadapi situasi yang bermasalah sehingga kita langsung bangun tembok responnya. Ya, ini yang perlu menjadi catatan buat kita. Jangan-jangan sebenarnya temboknya itu karena kita yang bangun sendiri. Ya. Atau situasinya memang saya udah berusaha mengutarakan Mas Rajif, tapi orang tua saya masih nggak bisa memahami itu. Gitu ya, akhirnya saya bangun tembok. Nah sebenarnya bangun tembok ini tadi kalau kita lihat di ragam hubungan anak dan orang tua itu masuknya di insecure avoidant ya. Jadi anak-anak dengan kelekatan yang avoidant, yang menghindar itu biasanya cenderung akan membangun tembok gitu ya. Nah tapi bukan berarti kemudian teman-teman yang membangun tembok tuh mengklaim dirinya, oh ini aku avoidant. Enggak. Setiap orang tuh punya apa ya, sedikit secuil dari ini. Kadang kan kita emang ngerasa cemas dalam hubungan, ya nggak apa-apa. Kadang kita ngerasa perlu avoid, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah tapi seberapa besar avoidantnya gitu ya. Makanya tadi kita perlu menganalisis seberapa besar tembok yang kita bangun. Nah kalau misalnya komunikasi, kita juga perlu untuk melihat komunikasi yang udah kita bangun sama orang tua kita tuh seperti apa sih? Apakah tadi kita sudah mencoba, ini saya udah mencoba berbagai macam cara Mas Rajif tapi masih nggak bisa-bisa juga gitu ya. Ini kok begini amat gitu ya. Nah ini jadi catatan juga. Yang seperti itu misalnya, apakah kedua orang tua kita seperti itu, polanya kita membangun tembok ke kedua orang tua kita, atau ke salah satu aja, atau jangan-jangan ke seluruh anggota keluarga kita membangun tembok, nah itu yang perlu disadari. Kalau misalnya ya, keluarga itu bisa digambarkan pakai segitiga sebenarnya. Ya. Keluarga itu digambarkan dengan segitiga, ada orang tua dan anak. Dan ada panah bolak-baliknya. Artinya apa? Segitiga ini harus seimbang. Ketika mungkin anak berkonflik dengan ayah, penyeimbangnya adalah ibu. Ketika anak berkonflik dengan ibu, penyeimbangnya adalah ayah. Gitu ya. Dah,
dalam momen-momen tertentu ketika kita berkonflik, kita bisa dengan salah satu orang tua kita bisa bernegosiasi dengan orang tua kita yang satunya lagi untuk mungkin meminta pendapat, mungkin meminta bantuan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya mungkin ini kedua orang tua saya kayak gini, Mas Rajif, saya nggak punya saudara, saya anak tunggal gitu. Oke. Memungkinkan nggak kalau misalnya untuk melibatkan anggota keluarga yang lain misalnya? Atau kalau misalnya nggak memungkinkan nggak untuk menginisiasi suatu konseling keluarga misalnya? Ya, jadi konseling itu macam-macam. Ada yang konseling individual tuh satu-satu, psikolog satu, orangnya satu, gitu ya. Ada konseling pasangan, ada konseling keluarga. Nah, ketika masalahnya udah berat banget, temboknya udah terlalu tinggi untuk diturunkan dan lain sebagainya, nah kita bisa menginisiasi untuk konseling keluarga, gitu ya. Tapi kita ini mungkin seharian ini pagi ini kita belajar bagaimana untuk mengendalikan hal-hal yang memang ada dalam kendali kita, gitu ya. Tapi kita perlu tahu kapasitas kita sebagai seorang anak, kita tidak akan bisa mengubah keadaannya, mengubah keadaan bisa, tapi kita tidak bisa berekspektasi bahwa keadaannya akan berubah begitu cepat dan begitu besar. Gitu. Ya, jadi kita sebagai anak juga punya kapasitas tadi. Nah, dari pertanyaan tadi, itu kita juga perlu pahami sebenarnya tembok ini ada karena memang saya yang membangun tembok atau karena memang orang tua saya memang cenderung gak mau mendengarkan dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu akan bisa membantu kita untuk menemukan solusi. Ketika komunikasi yang kita coba bolak-balik ini gak bekerja, nah kita perlu untuk melibatkan orang ketiga supaya tadi segitiganya menjadi seimbang. Ya, kalau dua-duanya itu bermasalah sama kita, maka kita perlu melibatkan mediator yang lain gitu ya, supaya ada pihak yang netral yang bisa memberitahu semua pihak yang berkonflik ini bahwa ada konflik di sini dan ini harus diselesaikan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi simpelnya sebenarnya kalau misalnya kan kita tidak bisa langsung bereaksi cepat ya. Maksudnya oh ya saya tahu ini masalah, saya booking sesi konseling keluarga gitu. Itu kan bukan sesuatu yang bisa terjadi begitu cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi menghadapi situasi itu boleh dicoba metode self healingnya dulu, atau teman-teman kan punya sahabat dekat ya. Nah, boleh cerita ke teman-teman yang dipercaya atau anggota keluarga lain yang dipercaya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita bisa memverbalisasi itu melafalkan ya. Melafalkan apa yang menjadi kegundahan kita, maka itu sudah bisa mengurangi sekian persen dari beban emosional yang kita rasain. Ya. Jadi kalau kita bisa mengutarakannya aja, itu udah mengurangi beban emosionalnya. Jadi jangan dipendam sendirian. Oke. Temukan orang-orang yang adik-adik percaya untuk diceritakan. Bukan untuk berekspektasi bahwa solusinya akan muncul langsung di situ, tapi sekedar untuk meringankan beban emosionalnya dulu. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk adik-adik Risak dan semua para teenager